sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kemarin mana laula harfun tina'in liwujud. Mana harfun tina'in? Harfun tina'il khobar liwujudi al-ismi ay ismi law. Nah, fadal liwujudi yalla tafham hada. Liwujudi mada ismi law? Ismi laula. Berarti kalau begitu untuk memahami laula harus diketahui aina ismuhu wa aina khabaruhu, karena maknanya laula berarti laula itu ya, jadi karena maknanya itu laula adalah imtana al khabaru biwujudi al ismi. Itu satu. Balas. Nah, ternyata kemarin saya salah bahwa itu ternyata isimnya laula dan khobarnya laula dia dalam bentuk jumlah. Ingat itu dalam bentuk apa? Jumlah. Nah, untuk isimnya jumlahnya jumlah ismiyah. Jadi laula zaidun aslu laula zaidun mawjud. Nah, itu yang wajib hasbul khobar, itu maksudnya. Nah, jadi saya minta maaf sama ulama kemarin. saya salahkan ya. Nah, jadi laula aja contoh laula antum lakunna mu'minin, asalnya laula antum mawjudun. Antum mubtada, mawjudun apa khobar. Antum wal jumlatu minal mubtada wal khobar itu isimnya laula. Lakunna mu'minin itu khobarnya laula. Saya ulangi lagi, untuk isimnya laula itu jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, dan khobarnya wajib al-hasbu. Adapun khobarnya laula ya'ti ala jumlatil fi'liyah. Ingat itu. Jadi jumlah fi'liyah. Laula zaidun la halaka amrun. Contoh halaka fi'lun madi, amrun fa'il. Wal jumlatu khobaru laula. Laula zaidun mubtada, aina al-khabar mahzuf ay laula zaidun mawjudun la halaka amrun. Ini faham? Ini ya, kama qala Syekh rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumi syughila fid dharain amin. Mata qala qabla jawabil qasami. Mata qabla. Kapan khobar wajibul hasbi? Qabla, sebelum jawabul qasam. Jawab mana? Bukan qabla jawabi laula, afwan, qabla jawabi laula. Karena ada ismu laula, ada bukan khobar, jawab. Ya, jawab bisa juga mengatakan khobar laula atau jawabu laula. Contoh nahu qauli ta'ala laula antum lakunna mu'minin. Apa khabarnya? Laula antum mawjudun. Tapi sebenarnya kan ceritanya begini juga. Khobar. Jadi khobar itu wajib al-hasbu. Nah, wajib al-hasbu. Mungkin bertanya terus, apa kalimat yang muqaddar Ustaz yang menjadi khobar? Jawabannya adalah tergantung juga korina. Lihat kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Seperti misalnya laula antum kamu bertada, apa khobarnya? Mahzuf. Terus itu lakunna mu'minin, itu jumlah jawabu laula. Berarti ada yang mahzuf. Apa itu jawabu? Khobaru antum. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk mengetahui khobar yang mahzuf ini, bacalah sebelum kalimat sebelumnya, ayat setelahnya. Biasanya itu didapatnya. Kama qala Syekh, apa takdirnya? Laula antum sodattumuna. Jadi sodattumuna itu fi mahalli raf'in khobaru antum. Nah, kenapa ditakdirkan laula antum sodattumuna anil huda? Karena ayat setelahnya mengatakan anahnu sadadnakum anil huda. Anahnu sadadnakum anil
anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum nahnu sadadnakum anil huda. Fahuhima bisababi wujudi al-ayati ba'dahu annal muqaddar huwa maka sadattumuna anil huda. Saya kira jelas ya. Antum? Nah itu. Toyib. Contoh yang lain seperti yang disebutkan tadi. Laula Zaidun lahalaka amru. Ini kan jumlahnya tiba-tiba datang begitu saja. Laula Zaidun lahalaka amru. Bagaimana caranya saya dapat korina? Tidak ada jumlah sebelumnya, tidak ada juga jumlah setelahnya. Maka kata ulama, carilah makna ya dulu alal umum. Maksudnya menunjukkan ke contoh maujud. Namanya kan maujud kan maknanya itu umum sekali, mencakup minum ya maknanya maujud. Apa itu? Maka ditakdirkanlah misalnya maujud. Nah. Tayyib. As-saniyatu idzan fahimna maudi'aini mata yakunul al-khabaru wajib al-hasbu. Yang pertama yang kemarin dulu apa? Ba'da wawi al-ma'iyyah atau al-musahabah. Tapi as-sorihah. Kenapa ditambah as-sorihah? Karena waw itu makna al-am. Jadi kan ceritanya begini, betul al-hurufu laha ma'anin. Al-hurufu laha ma'anin. Tapi dari semua makna itu ada makna yang paling apa? Masyhur, yang paling banyak digunakan itu makna. Paham? Nah itu. Makna masyhur. Taib. Nah, waw ini makna masyhurnya adalah wawul atfi. Makanya ketika ada waw dan Anda mengklaim dia wawul ma'iyah, hati-hati betul, hal yufidu madza as-soriha. Nah. Yang kedua adalah qabla jawabi laula, termasuk juga huna wajib hasbul khabar. Faham? Yang ketiga as-saniyah madza? Qabla jawabil qasami as-sori. Nahu qaulihi ta'ala la amruka innahum innahum lafi sakratihim ya'mahun. Thayyibat tulab. Jadi ceritanya begini. Al-Arab itu ketika ingin menekankan sebuah makna, yuridu an yu'akkidal makna, lahu turuk, banyak caranya. Imma bilamit taukid, inna at-taukid, dan seterusnya. Ahyanan juga kalau mau sedikit kencang gunakan al-qasam. Wallahi Zaidun najihun. Paham? Dia menggunakan apa qasam. Nah ingat, ketika menggunakan qasam itu ada aturannya. Pertama pakai wawul qasam, wallahi, satu waw. Yang kedua, Anda harus bersumpah dengan sesuatu. Sesuatu itu harus mempunyai peranan penting. Tidak boleh wal qahwati, tidak apa qahwah. Yang orang memang hidup tidak bisa hidup tanpa qahwah. Tapi harus was-samai, adakah kehidupan kalau tidak ada langit, wal jibali, itu wal fajri. Jadi harus sesuatu yang amrun awim, termasuk wallahi itu wadiyatulak. Nah ini namanya ini namanya muksamun bihi. Muksamun bihi yuksimu bihi yuksimu. Paham? Setelah itu tahap kedua, jadi ada wawul qasam, ada muksamun bihi, terakhir ada jawabul qasam. Jawabul qasam. Apa mana jawabul qasam? Itu yang mau dikasih kuat, dikasih penekanan. Wallahi Zaidun najihun. Paham? Karena kalau hanya mengatakan Zaidun najihun, nisbahnya itu tabi'i. Maksudnya apa maksudnya? Jadi kalau hanya mengatakan Zaidun najihun, yahtamil apakah betul itu Zaid najih atau tidak, atau bohong-bohong itu orang. Paham? Nah, kalau mau penekanan takut wallahi Zaidun najihun. Nah, Zaidun najihun dikatakan mada muksamun alaihi. Muksamun
alaihi. Falas lagi wallahi wallahi Zaidun najihun. Nah, apa sekarang irobnya? Wallahi jarun waw harfu qasam, tapi juga bagian daripada harfu jar. Makanya Allahumma majrur tak wallahi wallahi. Berarti dia jarun wa majrur. Itu berarti dia jarun wa majrurun. Nah, katanya di sini la amruka. Selesai di sini ya, wallahi Zaidun najihun. Nah, pertanyaan kedua, nuktos ini supaya kita mengerti ini. Berat sekali tuh memahami bahasa masuk ulama sekali. Yang kedua, ternyata juga orang Arab ketika ingin menekankan makna itu tidak selamanya pakai kosam. Maksudnya ada juga kosam tetapi variasi lain. Paham? Seperti apa? Ini apa? La amruka. Contoh tuh bi abi anta bi ummi wa bi ya. Khalas? Tuh la amruka. Mana la amruka? Mana amruka? Umrun, dengan umurmu. La amruka. Paham? Ya, jadi tidak selamanya juga bentuk lain lah kosam itu. Ya, la amruka. Nah, cuma bedanya kosam menggunakan harfu kosam itu sendiri, beda nanti i'rabnya. Kalau wallahi kan jarun wa majrurun. Tapi kalau la amruka kan tidak ada waw maju sebelumnya. Paham? Tidak ada waw maju sebelumnya. Berarti amru, berarti dia bisa i'rab mubtada karena apalagi mudhof kepada domir. La amruka, amrun nakirah, tapi udifa ila domir, berarti fasara ma'rifah. Ketika dia ma'rifah di awal kalam, berarti apa? Besar kemungkinan i'rabnya adalah mubtada. Maka kita i'rab mubtada. La amruka. La amruka. Dia mubtada, berarti dia membutuhkan apa? Khobar. Khobarnya itu wajib al-hasfu. Maka wajib mada al-hasfu. Fa aslul kalam la amruka qasami. Ini kan dia berkosam bentuk lain. Paham? Asalnya dia bilang wallahi, tapi dia dalam bentuk lain. La amruka qasami. Amruka itu mubtada, qasami khobar. Kuna wajib al-hasfu. Baru setelah itu datang muksamun alaihi. La amruka qasami Zaidun najihun. Najihun. Di sini kalau ayat la amruka ainal khobar qasami mahzuf wajib hasfu. Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Hadhil jumlah jawabul qasam. Faham? Jawabul qasam atau istilah lainnya muksamun alaihi. Itu. Hadza huwa tulab. Semangat sekali pula Pak Faisal itu security Saya kata boleh kalau sore-sore pula nggak mau ditinggalkan tempatnya. Baik. Ada mafhum tulab? Nah, tetapi kalau as-sori, ingat kenapa as-sori? Ini kan sebenarnya dia yuksim tetapi bukan qasam, bukan pakai huruf asli, bukan wallahi tallahi billahi, bentuk baru. Berarti bisa saja yahtami itu bukan qasam. Maka Syekh mengatakan qabla jawabil qasam as-sori. Qasamnya sori karena kalau bilangnya sori berarti kemungkinan ada qasam yang yahtamil bisa ditafsirkan sebagai qasam, bisa juga bukan. Nah, apa contohnya? Qala wahtarastu bis-sorihi an-nahwi
ahdullahi fa innahum yusta'malu qasaman wa ghairuhu taqulu fil qasam ahdullahi la af'alanna wa fi ghairihi ahdullahi yajibul wafa'u bihi. Fahimtum? Jadi ceritanya begini. Adapun misalnya kalau qasam tetapi laisa bisori seperti ahdullahi, itu al khobar boleh disebutkan. Yajuzu zikruhu. Kalau yang pertama tadi yang sorry la yajuzu zikruhu atau wajib hasbuhu. Itu perbedaannya. Kita kan sekarang judul tak di atas adalah makan yajibu hasbul khobar. Nah, kapan itu? Qabla jawabil qasam as-sorry. Adapun yang la yufidus sorry, maka apa? Yajuzu zikruhu wa yajuzu hasbuhu. Makanya Syekh mengatakan falidzalika yajuzu zikruhu taqulu alayya ahdullahi. Fahimtum? Alayya ay ahdullahi mubtada, alayya khabar. Mana alayya ay qasami. Qasami. Nah, itu dibahasakan dengan alayya. Fahimtum matulab? Nah. Hadza huwa. Tapi kapan nasun fil qasam, berarti al khabar wajib al hasbu. Tapi kalau laisa nasun, kan tidak bisa ya mengatakan ini kan laisa nasun, berarti saya tidak mau menafsirkan dia qasam. Tidak bisa begitu. Karena yahtamil al qasam. Nah, cuma kalau demikian bentuknya maka la yajibu zikrul khabar. Hadza huwa. Thayyib. Fahimtum? Ini yang Yasari saya ditinggalkan dulu. Ingatkan nanti ada waktu. Itu. Jam berapa menit lagi? Berapa menit? Jam berapa ada? Sudah muka menguji ada nih. Baru muka ke bah masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada waktu itu. Mau diapa lagi? Yang saya takut tertutup gitu anak. Yang tidak berat sekali. Tapi kalau mau pelan-pelan nanti, bukan ingatkan nanti ya. Ingatkan ada berat ini. Jadi bahasanya sesuatu itu kita undurkan, mencari waktu enak, kita hantar.